Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tran Eka Putra, NIM 1025108 dari Program Studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan apa aja sih yang saya pelajari dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi dari minggu pertama hingga minggu kelima. Jadi, terdapat 4 materi, yaitu materi pertama Manajemen, kemudian Managers, lalu ada Planning, yang terakhir Organizing. Masuk ke materi pertama, yaitu Manajemen. Apa sih itu manajemen? Jadi manajemen itu adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jadi intinya, manajemen itu mengatur dan mengelola secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien adalah dua hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya sesuai atau bahkan melebihi target yang diinginkan. Sedangkan efisien berarti mencapai suatu tujuan atau bahkan mendapatkan hasil yang lebih besar dengan penggunaan sesedikit mungkin sumber daya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses yang ada pada manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada organizing atau mengorganisasi, menentukan siapa yang ingin melakukan apa, memastikan sumber daya digunakan dapat dengan optimal. Yang ketiga, ada leading atau memimpin, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, membuat tim fokus pada tujuan. Yang keempat, controlling atau mengendalikan, mengawasi dan mengontrol tim, memastikan tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan masuk ke penjelasan contoh penerapan manajemen dalam dunia kerja. Contohnya, di sebuah perusahaan retail, manajemen menetapkan target penjualan, lalu membagi tim sesuai keahlian. Manajer memimpin dengan arahan dan memotivasi anggotanya, serta memantau dan mengevaluasi hasil, sehingga target dapat tercapai secara efektif dan sumber daya digunakan secara efisien. Pendapat pribadi saya mengenai relevansi materi ini adalah, menurut saya materi manajemen ini sangat relevan karena membantu kita bekerja secara terstruktur, fokus, dan bertanggung jawab. Dengan memahami perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, seseorang atau organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif, sekaligus menggunakan sumber daya secara efisien, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi kedua, yaitu managers. Apa sih itu manajer? Manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan agar tujuan tertentu dapat tercapai. Manajer juga memiliki beberapa tingkatan, seperti yang terlihat pada gambar piramida ini. Tingkatan teratas atau top manager bertanggung jawab atas arah strategis organisasi secara keseluruhan. Contohnya CEO atau presiden direktur. Kemudian di bawahnya ada middle manager. Ini menghubungkan manajer puncak atau top manager dengan manajer tingkat bawah atau first line manager. Contohnya kepala divisi, kepala departemen. Yang ketiga ada first line manager. Manajer ini bertugas mengawasi karyawan operasional secara langsung. Contohnya ada supervisor, kepala tim. Yang keempat ada non-managerial employee. Tingkatan ini tidak memiliki tanggung jawab manajerial atau tugasnya itu sebagai karyawan operasional. Manajer itu ada untuk 3 tipe organisasi. Yang pertama, for-profit organization atau organisasi yang mencari profit. Tujuannya mencari profit dari produk atau penjualan. Yang kedua, non-profit organization atau organisasi non-profit. Tujuannya untuk melayani masyarakat atau tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, mutual benefit organization. Ini memberikan manfaat bagi anggotanya sendiri. Selanjutnya, saya akan masuk ke peran manajemen. Yang pertama itu ada peran interpersonal, kemudian informasional, yang ketiga decisional. Interpersonal itu berhubungan langsung dengan hubungan antar orang dalam organisasi. Contohnya, figurehead atau simbol organisasi, kemudian ada leader atau pemimpin, liaison atau penghubung. Yang kedua, informasional. Ini berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Contohnya, monitor, disseminator, dan spokesperson. Yang ketiga, peran decisional atau pengambil keputusan. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Contohnya, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator. Selanjutnya ada kemampuan manajemen. Yang pertama, technical skills, human skills, dan conceptual skills.
Technical skills atau kemampuan teknis ini kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik khusus dalam bidang tertentu. Human skills ini adalah kemampuan berinteraksi, memotivasi, dan membimbing orang lain secara efektif. Conceptual skills atau kemampuan konseptual ini adalah kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, memahami hubungan antar bagian, dan membuat keputusan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan manajer dalam dunia kerja. Manajer tingkat atas menetapkan visi dan strategi perusahaan. Kemudian, manajer menengah mengkoordinasikan pelaksanaan rencana, dan manajer bawah mengawasi kinerja karyawan. Di perusahaan profit, mereka mengatur operasional agar efisien. Dan di organisasi non-profit, fokus pada pelayanan dan di sektor publik. Kemudian, memastikan kebijakan berjalan dengan baik. Pendapat pribadi mengenai relevansi materi ini, menurut saya materi ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, karena melatih kemampuan mengatur, mengambil keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain, agar kegiatan berjalan lebih terarah, efisien, dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas materi ketiga, yaitu planning. Planning atau perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan merancang langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Planning terbagi atas dua macam. Ada formal planning dan informal planning. Perbedaannya, formal planning itu tertulis dan informal planning itu tidak tertulis. Tujuan dari planning itu ada 4. Yang pertama, provide direction atau menentukan arah. Ini membantu mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian, reduce uncertainty atau mengurangi hal yang tidak diperlukan. Ini mengantisipasi masalah atau perubahan sehingga risiko bisa diminimalkan. Kemudian, minimize waste and redundancy, artinya meminimalkan pemborosan dan duplikasi. Ini memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan 2 kali. Yang keempat, sets the standard for controlling, artinya menjadi standar untuk pengendalian. Ini menjadi patokan atau acuan untuk mengevaluasi kinerja dan pengendalian. Adapun juga elemen-elemen dalam planning, yaitu goals dan plans. Di sini ada juga SMART objective. Yang pertama, spesifik, artinya tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, measurable atau terukur. Tujuan harus bisa diukur agar progres dapat diketahui. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang ada. Yang keempat, relevan. Tujuan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi atau individu. Yang kelima, time bound atau batas waktu. Tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas. Kemudian, goals itu terbagi atas 2 tipe. Yang pertama, financial goals atau tujuan finansial, berkaitan dengan kinerja keuangan internal organisasi. Kemudian, strategic goals atau tujuan strategis, berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam konteks lingkungan eksternal, termasuk pesaing dan tren pasar. Kemudian ada tipe-tipe plan. Ini terbagi menjadi 4, breadth, time frame, specificity, frequency of use. Selanjutnya ada contoh penerapan planning dalam dunia kerja. Planning di dunia kerja membantu suatu organisasi untuk menetapkan tujuannya, menyusun strategi, dan langkah-langkah yang jelas. Pendapat pribadi saya mengenai relevansi materi ini adalah, menurut saya, dengan perencanaan yang baik, resiko dapat diminimalkan, sumber daya dapat digunakan dengan optimal, dan kinerja dapat dievaluasi, sehingga tujuan jangka pendek maupun jangka panjang lebih mudah tercapai. Materi ini juga mengajarkan pentingnya strategi, prioritas, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam dunia kerja. Selanjutnya, saya akan lanjut ke materi keempat, yaitu organizing. Apa sih organizing itu? Organizing adalah proses mengatur dan menyusun sumber daya manusia, material, dan informasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Apa sih pentingnya organizing itu? Yang pertama, clarifies atau menjelaskan. Ini berfungsi untuk menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan agar setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, divides atau membagi. Tujuannya membagi pekerjaan menjadi tugas atau departemen khusus untuk efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga, ada provides atau menyediakan. Ini berfungsi untuk menyediakan sumber daya, alat, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, establish atau menetapkan. Tujuannya untuk menetapkan struktur atau kerangka organisasi. Yang kelima, develops atau mengembangkan. Tujuannya untuk mengembangkan hubungan dan koordinasi antar individu atau departemen. Yang keenam, ada relates atau menghubungkan. Tujuannya untuk menghubungkan orang dan tugas agar alur kerja dan kolaborasi berjalan lancar. Yang ketujuh, establish authority atau menetapkan wewenang. Tujuannya untuk menetapkan garis wewenang dan akuntabilitas untuk menjaga keteraturan. Organizations itu dapat terbagi menjadi 2 tipe, yaitu
tall organization, dan flat organization. Selanjutnya, masuk ke contoh penerapan organizing dalam dunia kerja. Contohnya, di sebuah restoran, manajer membagi staf ke dalam bagian dapur, pelayanan, dan kasir, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, menyediakan peralatan yang dibutuhkan, serta mengkoordinasikan semua bagian agar operasional berjalan lancar dan pelanggan puas. Pendapat pribadi saya mengenai relevansi materi, menurut saya materi organizing ini sangat relevan karena membantu seseorang untuk memahami cara mengatur sumber daya dan tugas secara efisien, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami organizing, kita bisa bekerja lebih terstruktur, mengurangi kebingungan, mempercepat komunikasi, dan memastikan tujuan tercapai tepat waktu. Sekian video resume singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada salah kata. Saya Muhammad Ran Eka Putra, NIM 1025189 dari Program Studi Sistem Informasi. Saya ucapkan terima kasih.